Saudara, selamat datang di Naga Bumi Herbal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini adalah lokasi pengobatan yang saya lakukan selama ini. Ini ada lagi spanduknya Naga Bumi Herbal, mungkin agak sedikit gelap karena kurangnya ada lampu. Sini tempat saya melakukan kegiatan membantu masyarakat yang membutuhkan pengobatan secara alam. Saya juga ini ruang tunggu di mana saya melakukan pemijitan. Di sini tempat ruang tunggunya. Di sini ruang tempat saya bekerja untuk meramu obat. Nah, saudara, ini kotak-kotak yang saya buat, dan untuk saya mengeringkan pengobatan, saya melakukan pemanasan dengan listrik secara sederhana. Karena ini yang bisa saya lakukan hari ini. Ini lokasi pengobatan saya, tempat saya bekerja untuk membawa obat. Ini lemari-lemari yang saya buat untuk menyimpan bahan baku pengobatan. Ini lemarinya, saya simpan bahan baku di sini supaya tidak kena debu dan terhindar dari berbagai masalah. Nah, di sini ada sedikit yang saya simpan juga, saudara. Ini ada kapsul-kapsul orang yang tidak bisa obat dengan kalau pahit misalnya. Ini adalah obat alam. Obat alam saya juga mengobatinya secara alam. Dan di sini ini meja yang saya tempat bekerja. Ini juga di bawah ini ada obat-obat yang akan kita bantu pengobatan bagi mereka yang membutuhkannya. Saya juga menggunakan ini untuk untuk cuci tangan biar nggak ada kumannya. Saya melakukan pekerjaan meracik obat secara alam. Nah, ini juga ada botol-botol ini dan sisa-sisa yang sedang dibutuhkan. Tapi yang perlu saya ingin sampaikan kepada saudara-saudara semua, Anda biar sedikit tahu tentang obat teh asam lambung. Teh asam lambung yang saya maksudkan adalah daun silanglang. Daun silanglang ini daunnya. Ini daun silanglang. Ini dikeringkan, diracik dengan pas, tidak perlu campur dengan apa-apa. Dapat diminum satu setelah kering, ditumbuk halus, lalu dikeringkan lagi hingga kadar airnya mencapai target supaya tidak terjadi keasaman apabila bahan-bahan seperti ini kita simpan, jangan terjadi mengeluarkan bau yang tidak sedap dan tidak menyimpan asam. Dia butuh kering sampai kalau boleh kadar airnya mencapai 0 sekian persen begitu misalnya. Obat ini sudah digunakan oleh para pendahulu saya sejak zaman Belanda, dan generasi keluarga besar saya melakukan pengobatan dengan daun silanglang ini. Banyak orang yang telah mengambil syafaatnya. Kalau saya bilang sembuh dan sebagainya, itu mungkin saya tidak sampai mengatakan begitu. Biar Anda saja yang merasakan sendiri apa benar
daun selalang ini dapat mengobati asam lambung, sekalian dapat membantu bagi mereka yang ambeien. Karena sangat berpengaruh besar. Kita tidak melakukan cek atau uji coba melalui laboratorium karena kita obat kampung langsung dicoba sama orang yang ingin mengobati dirinya sendiri. Jadi kalau ratusan orang mengatakan manjur dan sembuh, berarti obat ini sudah dapat diandalkan. Tapi kalau melalui lab, walaupun memang lab itu sangat benar, tapi kita tidak bisa melalui itu, harus langsung membuktikan benar apa tidaknya. Jadi perlu saya terangkan sedikit, daun selalang ini setelah proses seperti saya sampaikan tadi, lalu daun selalang ini sudah dibersihkan, dikeringkan, ditumbuk dan disimpan bila perlu untuk suatu saat. Bila Anda tidak punya uang untuk mengobati asam lambung Anda atau asam lambung Anda sudah akut, daun ini insya Allah mudah-mudahan sebagai solusinya. Jadi saya sampaikan di sini agar saudara-saudara tahu, kalau sudah ditumbuk, dikeringkan, itu berarti 1 sendok teh. Caranya 1 sendok teh direbus. Direbus hingga tersisa airnya mungkin 1 gelas kopi ya. 1 gelas kopi, saya juga ingin tunjukkan gelasnya lebih kurang agar Anda dapat melihatnya. Gelas ini nggak perlu penuh ya, atau gelas ini nggak perlu penuh, lalu Anda meminumkannya lebih baik menjelang mau tidur, setelah Anda tidak mengkonsumsi apapun lagi, minum dan tidur. Itu mungkin obat ini, daun selalang ini akan bekerja lebih baik dan cepat menghilangkan rasa mual mulus Anda di perut. Jadi saya beri nama ini teh lambung ya. Saya beri nama teh lambung untuk Anda semua. Teh lambung ini kenapa saya bilang teh lambung? Karena langsung dapat diseduh, 1 sendok diseduh dengan air mendidih. Diberi gula, lalu Anda minum, rasanya ambar. Tidak ada rasa pahit atau rasa asam, enggak. Dia rasanya ambar, tapi sangat bermanfaat. Lalu bagaimana Anda menggunakannya? Apa setiap saat? Bukan, itu tidak perlu. Anda hanya meminum selama 7 hari. 7 hari setelah itu Anda berhenti sementara. Karena daun selalang juga berfungsi untuk untuk melangsingkan. Karena ada saat kita minum beberapa saat itu, dia perut kita itu mengecil. Begitulah kira-kira. Jadi harus minum cara lain? Bisa. Anda juga bisa meminum secara lain. Misalnya 1 sendok teh asam lambung ini atau teh lambung ini dari daun selalang, Anda seduh dengan air panas, lalu Anda simpan baik di dalam kulkas, dicampur sedikit saat Anda makan nasi atau saat Anda sarapan, Anda bisa minum. Tapi ukurannya ya sekitar campur teh biasa ke dalam air hangat, sambil makan, atau sarapan, pengganti air putih Anda juga dapat meminumkannya. Tapi saya anjurkan kalau untuk berlanjut
uh, Anda minumnya seperti yang saya ungkapkan tadi, yaitu dicampur seperti kita mencampur teh yang lain, sudah direndam lalu kita tuangkan beberapa sendok makan ke dalam gelas panjang, lalu kita isi dengan air hangat dan air dingin supaya enak diminum. Dapat diberi gula atau gula aren bisa juga. Begitulah penjelasan saya. Jangan sampai Anda salah mempergunakannya. Kalau masalah efeknya boleh dibilang tidak ada efek karena ini sangat alami. Tapi ada baiknya Anda menghentikan minum kopi. Minum kopi, kalau Anda menggunakan daun ini seminggu, berarti Anda 2 bulan tidak dibenarkan minum kopi. Karena kalau Anda minum kopi, akan terjadi hal lain. Misalnya bisa obat ini bisa tawar, jadi penyembuhannya tidak akan terjadi. Begitu. Jadi kalau enggak diminum kopi, proses daun selalang ini, proses teh asam lambung ini lebih cepat. Nah, saudara-saudara, bila Anda telah mengerti, dan saudara-saudara kita yang ingin juga menggunakan, kita persilakan dan di-subscribe Anda mensubscribe ini di Naga TV ini, di channel ini, dan Anda memberitahukan kepada teman-teman Anda yang lainnya. Ini Naga Buni TV ya, tolong diketik Naga Buni TV, itu minta teman-teman, karena Naga Buni ini akun ini baru saya buka hanya mungkin sekitar 1 bulan lebih kurang begitu. Jadi saya pun butuh bantuan saudara-saudara untuk mensubscribe akun saya ini sebagai bagian dari bantuan Anda kepada saya. Saya juga akan membantu orang-orang yang lainnya, karena yang saya ingat, yang saya harapkan, saya selalu dapat membantu orang-orang miskin, orang-orang susah yang terjangkit asam lambung akut dan sebagainya. Mungkin untuk berobat ke dokter spesialis nggak ada uang, lalu mereka kalau nggak ada uang, otomatis asam lambungnya semakin hari semakin begitu parah. Namun dengan adanya begini, orang-orang miskin mungkin tidak perlu mengeluarkan uang lebih banyak, tapi mendapatkan obat atau penawar yang kita harapkan sembuh begitu. Kemudian saya akan tunjukkan satu lagi. Nah, ini kalau saya bilang daun cakar kucing. Ini daun cakar kucing, saudara. Daun ini sudah banyak orang memanfaatkannya, dan daun ini juga mustajabah bagi mereka orang-orang tua yang sudah berumur, bagi saudara-saudara kita yang selalu bekerja berat, hingga orang yang sudah lanjut usia itu dan orang-orang yang melakukan pekerjaan berat ini, fungsi tubuhnya semakin usia menua, semakin terjangkit suatu penyakit karena diakibatkan oleh
kurangnya istirahat tubuh. Misalnya kram urat, sakit tulang belulang, sendi-sendi di di otot-otot terjadi sendi-sendi otot, terjadi ngilu, atau di pinggang belakang, juga kalau misalnya orang udah berumur susah bangun, artinya sakit pinggang. Sakit pinggang atau terjadinya asam urat. Asam urat memang untuk sementara ini asam urat itu susah disembuhkan. Namun banyak juga mereka minum jamu atau berobat ke dokter. Kalau secara secara kimiawi, obat-obat itu mungkin ramai juga yang sembuh, tapi yang sedikit menjadi persoalan kita di saat kita mengambil obat melalui resep. Ini saya minta maaf dulu, mungkin bukan saya memojokkan atau enggak, bukan itu maksud saya. Tapi kita ingin tahu sembuhnya sesuatu penyakit. Kan kalau misalnya dengan obat resep itu kemungkinan besar yang pertama diberikan kepada kita obat anti nyeri. Diselingi obat lain. Ya mungkin obat yang ditujukan untuk sakit, untuk rematik, asam urat, sakit pinggang dan sebagainya. Tapi lebih dahulu kita begitu minum ada beberapa jam itu kita merasakan sakit kita sudah kurang. Ya, kalau orang belum paham dengan obat mungkin orang itu langsung mengatakan sudah sembuh. Tapi padahal penyakit belum sembuh. Tapi penyakit belum sembuh dikarenakan obat anti nyeri ini, proses obat anti nyeri ini dalam tubuh kita, sehingga rasa sakitnya sudah berkurang, bukan sembuh. Tapi kalau misalnya kita ingin tahu lebih jelas sembuh atau apa enggak, bila Anda minum obat yang diambil di apotik dengan resep atau di mana ya kan, itu coba Anda pisahkan dulu obat anti nyeri, jangan diminum. Walaupun Anda harus merasakan sedikit sakit karena proses obat, tapi Anda jangan, kalau boleh jangan diminum obat anti nyeri itu. Coba pisahkan dulu, minum obat yang ditentukan resep atau ditentukan dokter selain obat anti nyeri. Kalau Anda ingin membuktikannya sembuh atau enggak sembuh. Kenapa begitu? Jangan kita terkecoh dengan obat. Lalu kita kalau sudah terkecoh dengan obat, seperti saya sampaikan tadi, begitu minum ada beberapa jam kemudian atau sehari kemudian, kita langsung memvonis kita sendiri sudah sembuh, enggak ada rasa sakit lagi. Itu salah. Tapi kalau Anda sudah memisahkan obat anti nyeri, jangan Anda minum. Bila Anda pun ke dokter atau ke mana Anda berobat, selain obat alam, Anda minta atau mereka dapat menunjukkan kepada Anda yang mana obat anti nyeri, agar sampai di rumah Anda memisahkannya. Begitu. Jadi solusi yang paling baik untuk melihat sesuatu penyakit dalam tubuh kita sembuh atau tidak. Begitu. Nah, sekarang ini pun daun akar kucing ini, saya pun enggak ingin mengatakan kepada Anda bahwa kalau Anda minum obat ini langsung sembuh. Itu enggak bisa, karena saya hanya memberitahu obat.
Tapi saya juga berlindung pada Allah, memohon kepada Allah agar saya dan teman-teman yang minum daun ini, Anda juga diberi kesembuhan. Nah, begitu. Karena apapun ceritanya, kalau saya yang beragama Islam atau Muslim, ini minta maaf dulu pada saudara-saudara yang non Muslim ya. Tapi kalau saudara-saudara juga mungkin saya rasakan Anda juga berlindung pada Tuhan Anda untuk satu kesembuhan. Kami yang beragama Islam juga begitu. Sebelum kami minum obat, kami juga minta perlindungan kepada Allah, semoga cepat sembuh. Begitu. Jadi sama halnya dengan seperti daun ini saya sampaikan tadi, mudah-mudahan saudara-saudara diberi kesehatan, ya, sembuh. Ini juga saya namakan dengan namanya teh pinggang, teh sakit pinggang, karena sudah saya perlakukan, sudah saya keringkan dan sebagainya sesuai dengan petunjuk. Karena saya juga pernah mengikut pelatihan kesehatan yang di motor atau yang diprakarsai oleh Dinas Kesehatan, ya. Dinas Kesehatan domisili saya di Aceh Besar. Berarti yang memberi kesempatan kepada saya adalah Dinas Kesehatan Aceh Besar. Saya juga memiliki sertifikat dalam itu. Jadi mereka dulu sudah menjelaskan secara detail, ya, panjang lebar, dan masalah-masalah, dan sudah sampaikan makalah, ya, juga dihadiri oleh petugas dari Balai BP POM, Dinas Kesehatan, dan para pakar-pakar sebagai juru bicara dalam acara kami itu. Itu hanya sebagai agar Anda juga tahu kalau saya melakukan ini, ya, mungkin selain saya dari generasi kelima dari keluarga saya, keluarga besar saya melakukan pengobatan secara alam ini, saya juga diberi wejangan-wejangan atau melalui